Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu sekalian, ibu akan menjelaskan tentang rasul-rasul ulul azmi. Nah, di sini nanti ibu akan menjelaskan tentang pengertian siapa saja yang termasuk rasul ulul azmi, tentang sifat-sifat rasul ulul azmi yang kita teladani, dan juga tentang hikmah mempelajari rasul ulul azmi ini. Pertama kita masuk kepada pengertian ulul azmi. Kata ulul azmi ini terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu kata ulul dan juga kata azmi. Ulul berarti orang yang memiliki, sedangkan azmi berarti cita-cita yang mantap. Jadi menurut istilah yaitu ulul azmi ini yaitu orang-orang yang memiliki keteguhan, kesabaran, dan keikhlasan yang sangat luar biasa dalam menerima cobaan ketika menyampaikan wahyu atau menyampaikan ajaran kepada umatnya. Itulah yang dimaksud dengan ulul azmi. Selanjutnya, siapa sajakah yang termasuk kepada rasul ulul azmi? Nah, dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani, ada 5 yang termasuk kepada rasul ulul azmi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan juga Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya kita masuk. Di sini ada Quran surat Al-Ahqaf ayat 35. Surat ini berkaitan dengan ulul azmi karena surat ini Allah memuji kesabaran dan keikhlasan yang dimiliki oleh para rasul ulul azmi. Selanjutnya ayat di atas menunjukkan bahwa para rasul ulul azmi itu hidup dalam perjuangan yang lebih berat, namun mereka tetap teguh, sabar, dan tawakal dalam menyampaikan ajaran dan dakwahnya kepada umat manusia. Jadi cobaan yang ditimpakan kepada rasul ulul azmi itu sangat berat, walaupun demikian tetap menyampaikan dakwah kepada umat manusia. Selanjutnya kita masuk kepada rasul ulul azmi yang pertama, yaitu Nabi Nuh. Di antara cobaan yang ditimpakan kepada Nabi Nuh ini yaitu anak dan istrinya termasuk kepada penentang dari ajaran yang dibawa Nabi Nuh. Sudah hampir 1000 tahun usia Nabi Nuh, hanya 200 orang yang menyembah atau menerima ajaran dari Nabi Nuh ini. Baik, dapat kita bayangkan 1000 tahun hanya 200 orang yang menerima ajaran dari Nabi Nuh. Itulah cobaan yang ditimpa dan diterima oleh Nabi Nuh dalam berdakwah. Selanjutnya Nabi Isa. Bentuk kesabaran yang ditimpakan kepada Nabi Isa diantaranya sabar sebagai seorang yang miskin, sabar menerima pengkhianatan, sabar ketika menghadapi fitnah, penolakan, dan hendak diusir dan dibunuh oleh Bani Israel. Selanjutnya Nabi Musa, bentuk kesabarannya yaitu ketika mendakwahi Fir'aun. Fir'aun ini termasuk kepada raja yang kejam, zalim dalam memimpin, dan bahkan ia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dan ketika Nabi Musa ini mendakwahi Fir'aun, ketika itu Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun di Laut Merah, dan ketika itu Allah berikan mukjizatnya kepada Nabi Musa, yaitu dapat membelah lautan, sehingga ketika Fir'aun mengejar, Fir'aun malah tenggelam di lautan tersebut dan berakhir kehidupannya di laut tersebut. Karena lautan itu ketika Fir'aun melintasi, lautan itu menjadi cair dan tidak bisa dilewati lagi. Itulah bentuk kesabaran dari Nabi Musa. Selanjutnya Nabi Ibrahim. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 bentuk kesabaran dari Nabi Ibrahim. Dan yang paling berat di sini yaitu ketika Nabi Ibrahim mengorbankan Ismail yang ketika beranjak remaja. Allah merintahkan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan Ismail. Dan walaupun akhirnya pengorbanan itu ditukar oleh Allah dengan domba. Itulah pengorbanan atau cobaan yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, tetapi Nabi Ibrahim tetap patuh, sabar, dan juga keteguhan dalam berdakwah. Selanjutnya Nabi Muhammad.
Cobaan yang ditimpakan kepada Nabi Muhammad ini juga sangat berat, yaitu ketika Nabi berusia 6 tahun, Nabi sudah menjadi yatim piatu, dan ketika Nabi sudah diangkat menjadi Rasul, sangat banyak cobaan yang menimpa Nabi Muhammad, diantaranya pamannya sendiri yaitu Abu Lahab. Dan juga ketika Nabi berdakwah, ada yang melempar Nabi dengan bangkai, dengan kotoran, dan bahkan ada yang meludahi Nabi ketika Nabi lewat di satu rumah seseorang. Itulah cobaan yang menimpa Nabi, tetapi Nabi tetap menyurutkan langkah beliau untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat-sifat yang dapat kita teladani dari para Rasul Ulul Azmi ini, yang pertama sabar, ikhlas, ikhtiar, tawakal, dan juga teguh pendirian. Ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita seperti sabar. Kita harus sabar dalam menghadapi cobaan yang menimpa kita, dan kita tidak boleh putus asa dari cobaan yang menimpa kita terhadap dalam kehidupan sehari-hari ini. Dan banyak contoh lain yang dapat kita teladani dari ikhlas, ikhtiar, dan juga bertawakal. Selanjutnya, hikmah beriman kepada Rasul Ulul Azmi. Di antaranya yaitu bertambah iman kepada Allah, sabar dan tabah dalam melaksanakan perintah Allah, bersyukur kepada Allah, ikhlas, mempercayai tugas-tugas yang dibawa untuk disampaikan kepada umatnya, lebih mencintai, menghormati, dan mengagungkan Rasul atas perjuangannya. Dan jika kita melakukan semua itu, kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Nah, sampai di sinilah penjelasan materi kita tentang Rasul Ulul Azmi. Dan anak-anak ibu, siapa yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk lebih memantapkan pemahamannya tentang Rasul Ulul Azmi.